Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdillahi fala mudhillalah wa min yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di mushola ikhlas dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa mengikuti ibadah wajib kita yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan insyaallah semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah mushola ikhlas yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami dari DKM menyampaikan beberapa maklumat yang pertama yaitu mengenai laporan keuangan mushola ikhlas pada bulan Maret sampai April 2026. Pada laporan keuangan bulan lalu pada tanggal 14 Maret 2026 sebesar Rp70.608. Total pemasukan dari tanggal 15 Maret sampai 2 April 2026 sebesar Rp3.840.300 dan total pengeluaran dari tanggal 17 Maret sampai 5 April 2026 sebesar Rp3.680.500. Sehingga total keuangan mushola ikhlas saat ini sebesar Rp230.408. Lalu laporan kas pembangunan mushola ikhlas pada laporan keuangan pada tanggal 4 April 2026, saldo sebelumnya sebesar Rp8.277.140, pemasukan sebesar Rp2.175.000, sehingga total pemasukan sebesar Rp10.452.140. Lalu untuk pengeluarannya sebesar Rp1.702.500, sehingga total keuangan kas pembangunan mushola ikhlas saat ini sebesar Rp8.449.640. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan jasiran kepada para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk kegiatan dan pembangunan yang ada di mushola ikhlas ini. Untuk itu mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan para jemaah yang sudah menyisihkan sebagian hartanya, Allah segera membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan umur yang panjang dan selalu diberikan kesehatan. Allah memberikan rezeki yang luas dan diberikan keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga doakan bagi sesama muslim yang sedang sakit dan sedang mendapatkan musibah, Allah segera memberikan kesembuhan dan kemudahan dalam kesulitannya. Amin amin. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maklumat yang kedua yaitu Ustadz yang mengisi kajian pada pagi hari ini yaitu diisi oleh Ustadz Haji Juhaidi Abdullah Isagi. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah selalu memberikan beliau dan keluarga kesehatan,
dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat beliau, dan selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah tema yang akan dibawakan untuk kajian pada pagi hari ini yaitu orang yang muflis atau bangkrut di hari kiamat. Jadi jika Bapak atau Ibu jemaah ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Juwaidi Abdullah Isagi kepada Pak Ustaz Fadlul Tempat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Duribat alaihimud dhillah aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isnani la yanzuru ilaihima yaumal qiyamah rajulun amkana talabul ilmi falam yadlubhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, para masyayikh, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas ingkang kula hormati, para sederek sedaya ingkang minulya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinna nikmat ka urang sadaya, utamina pisan nikmatul iman wal islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita telah berada di pertengahan bulan Syawal setelah keluar dari syahrut tarbiyah wal imtihan, setelah kita keluar 1 bulan dari balai diklat Ramadan. Mudah-mudahan hasil diklat Ramadan 1 bulan mampu kita untuk meningkatkan amal ibadah kita yang disebut di bulan Syawal. Ada Syawal, bulan peningkatan. Jadi nampaknya setelah dididik, dilatih, harus ada peningkatan. Mudah-mudahan sekali lagi hasil diklat 1 bulan mampu kita meningkatkan, walaupun tidak semua ditingkatkan. Salawat teriring salam semoga Allah haturkan pada junjungan alam panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, sebelum ke materi pokok dalam kajian pagi hari ini, ingin sampaikan 2 permasalahan terlebih dahulu. Pertama, nyuwun ngapunten lahir batin pada para jamaah manakala selama ini ada ucapan atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan Saudara. Jangan sampai dosa yang pernah saya perbuat, kesalahan yang pernah saya perbuat sampai ke pengadilan Allah. Kalau sampai ke pengadilan Allah, saya punya khawatir menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh simpatisan pergerakan perjuangan pengembangan pondok pesantren yang saya bina. Satu yang sudah Bapak Ibu ketahui adalah pondok pesantren
yaitu Mardotilah Al-Mumtajah yang pernah Bapak dan Ibu lihat di sana. Nggak tahu sekarang sudah sampai di mana atau kayak apa, tapi alhamdulillah tetap masih berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian ada lagi yang kedua, sudah 5 tahun jalan ke-6 ini, yaitu Darul Muta'alimin Al-Bantani, agak ke dalam sedikit, beda kecamatan dengan Mardotilah Al-Mumtajah. Alhamdulillah ini tahun yang kelima menginjak ke-6, santri dengan dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Tahun ini SMA ujian, alhamdulillah kurang lebih hampir 200 santri yang mukim dari kelas 5 SD yang mukim, walaupun belum semua mukim anak SD itu dari kelas 5 dan kelas 6. Apa yang ingin saya sampaikan, ucapan terima kasih simpati Bapak dan Ibu yang telah memberikan atau berbagi dengan saya yang tak pernah bosan. Dikira saya mau bosan, saya ngajak berbagi, ternyata enggak bosan. Sehingga dari sekian banyak masjid dan musola, majelis taklim yang saya bina, untuk tahun ini mengalir itu infak sodakoh jamaah tak terkecuali dari Al-Ikhlas ini, baik pribadi maupun dari DKM, dari panitia, terutama kemarin panitia amil zakat. Alhamdulillah total general selama menjelang lebaran ini kemarin beras mendapat kurang lebih 400 kg. Ya alhamdulillah sekitar 2 bulan tuh agak napas tidak membeli beras gitu. Karena kalau mengharapkan juga membeli, duitnya kadang-kadang susah. Harapkan dari masyarakat, dari santri nunggu panen. Kalau panen barulah mereka bawa beras. Kalau nggak panen ya terima makan aja. Nah, alhamdulillah kurang lebih dapatlah 400 kg atau 4 kintal. Dan fulusnya alhamdulillah tahun ini tidak saya sebutkan dari siapa-siapanya, Allah lah yang nyatat. Dan yakin nanti akan diberikan imbalan dari Allah. Kurang lebih dapat 35 jutaan lah alhamdulillah. Sudah mulai bergerak di sana. Yang Mardotilah membangun satu asrama putri karena berkurang. Karena asrama putri itu dibuatnya dulu kayak kobongan gitu. Jadi kalau kobong setahun 2 tahun hancur itu. Sekarang bikin permanen. Kalau Mardotilah Al-Mumtajah menyelesaikan, menuntaskan jalan khusus. Jalan ke komplek itu adalah tadinya ikuti jalan desa. Karena jalan desa sekarang udah hancur lagi karena banyak keluar masuk truk-truk yang mengambil material. Ada kayu dolkenan, kayu balok-balok itu, mahuni dan lain sebagainya. Ada kadang-kadang pisang dan macam-macam, sehingga jalan itu cepat hancur. Sekarang kita menyelesaikan bangunan jalan sendiri, tidak jadi jalan umum, sedang pemasangan paving block sekarang, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu semua amal jariah Bapak Ibu dan Saudara, dan yang belum merasakan, menitipkan, tidak ada kata terlambat gitu. Ya, tidak ada kata terlambat, Bu. Kapan saja, tidak pernah ditutup gitu. Tetap mengharapkan uluran tangan dari para jamaah. Dan mudah-mudahan, mohon doa restu, mudah-mudahan tidak kena hama wereng. Kemarin bulan Ramadan ada pertemuan sekian puluh sekolah yang akan dapat bantuan dari pemerintah pusat, termasuk yaitu SMP Harun Ar-Rasyid. Yayasan kami namanya Pondok Pesantren Yayasan Darul Muta'alimin Al-Bantani. Lalu sekolahnya adalah SD Islam Harun Ar-Rasyid, SMP Islam Harun Ar-Rasyid, SMA Islam Harun Ar-Rasyid. Nah, jadi membawa nama seorang sahabat atau khalifah dari Bani Abbas kalau nggak salah, Muawiyah Harun Ar-Rasyid. Alhamdulillah tahun ini kalau nggak salah yang ikut paskibra tingkat kabupaten ada 2 orang, alhamdulillah. Laki 1, perempuan 1. Padahal baru sekolah 5 tahun jalan.
Kemudian di lomba-lomba alhamdulillah dapat terus mendapatkan nilai. Makanya terciumlah Harun Ar-Rasyid mendapatkan bantuan. Mudah-mudahan nggak kena hama. Sebab kadang-kadang bantuan itu walaupun sudah dekat, kadang-kadang kalau ada hama bisa angus itu. Nah, makanya saya bilang dengan anak, tolonglah pendekatan dengan pemerintah yang menjanjikan bantuan tersebut. Dan jangan sekali-kali memberikan upeti sekecil apapun. Nah, dan kalau datang proyek itu jangan kita terima duit, terima selesai bangunan apa yang mau dibangun. Sebab kalau terima duit kita yang melaksanakan proyek, makhluk-makhluk hidup bergentayangan minta bagian dari ormas-ormas, dari wartawan segala tetebe. Kalau nggak dikasih biasanya bikin laporan yang macam-macam itu. Nah, maka oleh karenanya bantu doa dari para jamaah, mudah-mudahan ini bantuan untuk SMP dimulainya insya Allah katanya di bulan April, Mei sampai Juni ini akan mulai dikucurkan, dan berikutnya mudah-mudahan di tahun ajaran berikutnya SD pun dapat katanya bantuannya itu. Jadi kalau sudah permanen nanti betul-betul berarti tidak terlalu banyak saya mengemis di Tangerang, kecuali hal tertentu saja. Inilah barangkali ucapan rasa syukur, rasa bangga saya karena sudah sekian lama saya di Tangerang ngajak berbagi kepada jamaah, tidak pernah ada yang ungkapan bosan ke depan saya, tapi nggak tahu kalau di belakang sih. Tapi saya husnudzon, berbaik sangkalah, karena ini pada hakikatnya adalah bukan untuk saya, itu merupakan tabungan bagi bapak dan ibu. Ya, itulah bukti cinta kepada harta. Maka dititipkanlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak ketika kita datang menghadap Allah, tinggal metik saja, nanamnya sekarang. Ad-dunya majra'atul akhirah, kata baginda Rasul. Dunya tempat menanam tanaman akhirat, sopo sing nandur, tee sing panen. Nek boten nandur, nek boten panen. Itu kata orang Ambon gitu ya. Tanya aja dengan orang Ambon ya. Itu bahasa Ambon itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira inilah barangkali rasa bangga, rasa haru saya ya kepada para jamaah yang masih simpati. Mudah-mudahan ada yang saya lupa ngasih informasi. Dulu saya pernah Mardotilah Al-Mumtajah dapat pemasangan papling blok atau konblok jalan dari depan sampai ke masjid, halaman masjid. Dari keluarga besar Ibu Juhroh, kalau nggak salah, masih ada enggak ini? Tolong sampaikan salam saya. Dulu keluarga beliau tuh Ibu Juhroh tuh, kalau nggak salah diam di Alam Sutra kalau nggak salah, ya. Dulu di sini juga ya, pernah belum berikan bantuan itu, kurang lebih 75 juta itu. Saya pasangan papi blok, alhamdulillah sampai sekarang masih eksis, alhamdulillah. Sebab tanah di sana kalau nggak pasang gitu luar biasa. Kalau cepel bener-bener, tahu cepel Pak. Sendal itu udahlah nggak bisa kalau kena tanah. Tapi sekarang yang Darul Mutalim ini udah turun dari asrama langsung ke jalan Papi Blok. Mau pergi empamanya belajar dia Papi Blok. Dan saung-saung juga ke saung-saung pun dia selalu menginjak Papi Blok walaupun belum tuntas semua. Demikian barangkali para jamaah rahimakumullah, rasa bangga dan kagum saya dalam melaksanakan perjuangan bersama masyarakat. Mudah-mudahan ini semua sebagai bank deposit bagi kita semua untuk nanti kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan tidak terlalu banyak ngoceh saya, nanti ada tanya jawabnya aja lah, karena ini kajian-kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan orang yang muflis. Landasannya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, duribat alaihimudillah, telah ditimpakan alaihim kepada mereka manusia adillah, kehinaan. Allah nyatakan manusia akan hidupnya hina dina, nelongso tunjolan akhirat. Itu kata Allah. Kecuali yang tidak pernah akan nelongso, tidak pernah akan sengsara, hina hidupnya, illa bihabli minallah wa habli minannas. Sampai-sampai sebelum
hablum minallah wa hablum minanas aina ma sukipu, kata Allah. Di mana saja itu manusia adanya, di kota apakah di desa, seorang pejabat atau rakyat jelata, orang alim atau orang awam, kalau dia melepaskan dua habl maka hidupnya akan hina. Ini yang nyatakan hina itu Allah. Nah, makanya dua habl ini tidak boleh disepelekan, dan tidak boleh nanti saya mah habl yang pertama aja dulu, yang kedua mah belakangan, nggak bisa. Habl itu maksudnya hubungan, tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan dengan sesama manusia. Tidak begini, karena Kang Endang ini masih muda, masih jag waringkas, sahur Kang Endang, kata Kang Endang, nanti aja lah saya hablum minallah mah kalau sudah tua, sekarang masih muda ingin hidup bebas. Kalau udah tua kayak yang duduk di kursi kan udah tua tuh, nah barulah memegang tasbih, baru mau rajin tahajud, begitu kata Endang tuh misalnya. Ojo ngono mas, ojo ngono, tidak ada jaminan Endang sampai seumur yang duduk di kursi, tidak ada jaminan. Atau sebaliknya, ya yang tua umpamanya itu lagi ngomongnya, yang penting hablum minallah hablum minanas mah, ya uang sudah tua begini mah masa bodoh aja nggak bisa. Jadi kudu dua-duanya berbarengan dalam hidup yang singkat ini, di waktu yang terbatas ini, dua habl ini harus betul-betul sejalan, serasi, ya. Tidak boleh satu jalan, satu ditinggalkan. Hablum minallah ibadah mahdoh, hablum minanas hubungan baik dengan sama manusia, harus berbarengan. Sehebat apapun manusia, umpamanya kekayaannya, tetap memerlukan orang lain. Memerlukan siapa? Si miskin. Jangan mentang-mentang serba cukup, ini itu ada, menyepelekan orang miskin, jangan. Paling lambat memerlukan orang miskin, orang yang tak beruntung dalam bidang ekonominya, paling lambat kalau sudah kita memiliki gelar almarhum. Kalau sudah almarhum, kita pasti memerlukan orang-orang miskin. Contoh, gali kubur. Adakah orang kaya yang siap gali kubur? Nggak bakal. Pejabat gali kubur, jenderal gali kubur, nggak bakal. Kopral yang gali kubur. Dan makanya tetap kita memerlukan orang lain. Ketika hubungan dengan orang lain, hati-hati. Jangan mentang-mentang jadi ustadz, seenak EDW ngomong, menyakiti masyarakat. Mentang-mentang dia alim, mentang-mentang dia kaya, mentang-mentang dia pejabat, seenak udelnya dia ngomong, seenak udelnya dia berbuat. Sebab segala sesuatu dalam kehidupan ini ada kelebihannya. Apa kata seekor tikus yang pernah saya sampaikan? Likuli syai'im majiyah, kata tikus kepada harimau. Setiap manusia, setiap makhluk hidup ini pasti ada kurang dan ada lebihnya. Sampean harimau tanpa dibantu oleh mampus lu, kata tikus kepada harimau, karena masuk perangkap, masuk jaring yang dipasang oleh manusia. Padahal sebelumnya harimau luar biasa menghina tikus, diinjak-injak, dibanting-banting tikus. Gara-gara hanya kesalahan tikus ketika harimau minum bangun tidur, lewat di parit dan air parit menjadi keruh. Itu aja. Tidak sengaja, tidak tahu ada bos sedang minum. Dihina, dicaci, dimaki. Zaman saiki persis kaya ngono. Persis kayak harimau. Nah, ini jangan mentang-mentang di dunia bisa saja ngelak dia. Walaupun salah bisa jadi benar. Tapi di akhirat pengadilannya tidak bisa disogok. Kenyataannya tidak bisa disogok, nggak pernah ada yang mati bawa duit. Pertanda tidak laku duit sudah menghadapan dengan Allah. Lakunya duit di dunia saja. Kalau di dunia ya gampang. Barusan saja sambil jalan dengan supir saya, alhamdulillah. Tadi, aduh katanya teman kita kena lagi nih. Anaknya kecelakaan lagi. 20 juta. Ngasih polisi. Gara-gara kecelakaan. Bulan minggu-minggu ini
ditahan karena menggunakan barang yang dilarang tadi. Nah ini para jamaah, bisa kalau di dunia mah sah-sah saja, bisa dilakukan, tapi di hadapan Allah ini adalah tidak bisa dilakukan seperti itu. Makanya kata Allah, dijadikan itu dua habal tadi dihubungkan dengan huruf waw. Waw itu kandang, kalau kata santri mah waw limut lakil jam'i, mutlak harus digabungkan antara hablum minallah dan hablum minanas, tidak bisa dipisahkan. Jadi berbuat baik dengan Allah, dekat dengan Allah. Yang 1 bulan kemarin kita dilatih. Boleh kita merenung sejenak tentang hablum minallah kita. Selama 1 bulan kita tarawih, nggak pernah kita ninggalkan witir. Ada nggak kira-kira? Saya mau witirnya kagak dikerjakan dah, nanti aja witirnya. Enggak. Tidak pernah kita pulang dari musola ini, dari masjid ini, kalau belum sampai dengan witir. Tapi begitu selesai Ramadan, hablum minallah kita berkaitan dengan witir, masih adakah melakukan witir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang alhamdulillah mah, yang masya Allah banyak. Tapi orang Ambon insya Allah. Iya. Karena ini bukan Ambon Semarang Ambon ini. Ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi berkaitan dengan witir, padahal witir itu sampai-sampai Nabi memberikan 2 pilihan. Saudara-saudara, kata Nabi, para sahabatku, kalau kalian sudah bisa ngikuti gayanya Abu Bakar dan Utsman, silakan ikuti Abu Bakar dan Utsman tentang witir. Apa Abu Bakar dan Utsman tentang witir itu? Abu Bakar dan Utsman itu kalau witir ba'da isya, selesai sholat isya langsung ba'diyah isya, sesampunipun ba'diyah isya langsung witir. Bahkan pernah witir hanya 1 rakaat. Alasannya apa? Kata Rasulullah, Abu Bakar dan Utsman, ngapain kalian witir kok sore-sore? Begini ya Rasulullah, kami sangat khawatir. Kenapa dilakukan witir sore hari? Khawatir kalau malam hari, biarpun engkau pernah mengatakan ij'alu akhira sholatikum lail witro, disunahkan bagi kalian sholat malam itu diakhiri dengan witir. Kayak tarawih, sholat malam tuh, maka selesai tarawih pasti witir. Nah, kalau di luar Ramadan kan tarawih enggak ada, berarti tahajud gitu. Jadi tahajud dulu baru witir. Tapi kata Abu Bakar dan Utsman, kami witirnya sore saja. Kenapa? Khawatir tengah malam enggak bangun. Andai kata kami enggak bangun, ruginya hanya 1. Apa ruginya? Ruginya enggak tahajud. Witir udah dilakukan. Karena syarat witir itu setelah isya. Setelah isya itu syaratnya. Kalau sholat isya belum, udah witir, sama dengan tarawih. Tarawih itu syaratnya setelah sholat isya. Jangan coba-coba belum sholat isya udah tarawih, udah witir, nggak diterima. Jadi sholat sunnah mutlak biasa. Nah, jadi begitu alasan Abu Bakar dan Utsman, kami witir sore, khawatir nanti kalau malam nggak bangun. Jadi kalau bangun kami tinggal tahajudnya saja, witirnya udah nggak perlu lagi. Nabi ngangkat jempol, hebat kehati-hatiannya itu Abu Bakar dan Utsman, sampai saking nggak mau meninggalkan. Karena keterangan witir itu, Pak Haji Haris kata satu keterangan, al witru hakun ala kulli muslimin. Witir itu hak bagi setiap orang Islam. Kalau bercerita hak, kalau kaitan materi, kalau umpamanya bupati yang mengumumkan, kata bupati, subuh Ahad tanggal 5 saya mau datang ke Al-Ikhlas. Siapa orang yang hadir di kajian Juhaidi subuh Ahad tanggal 5 ini akan mendapatkan voucher belanja 10 juta. Hak untuk yang hadir. Kira-kira pengumuman hak 10 juta diabaikan nggak kira-kira? Diambil nggak kira-kira? Kayaknya tidak terkecuali orang Ambon pun pasti ngintai 10 juta, ini lumayan. Itu kalau materi. Kalau Nabi yang bilang
Al witru hakun ala kulli muslimin. Kadang-kadang kita cuek. Ramadan selesai tarawih, selesai witir, selesai baca Quran. Tapi bukan di Al-Ikhlas, Pak Ketua. Di Juni itu. Ya. Bahkan sampai-sampai kaitan dengan mau mulai pengajian aja kadang-kadang mundur maju gitu. Kalau nggak dipaksakan gitu. Nah ini makanya para jamaah ini berkaitan satu keterangan witir. Yang kedua keterangan tentang witir, al witru afdalu min jami'ir rawatib. Witir itu lebih afdol, lebih utama ketimbang seluruh rawatib. Rawatib itu ada 23 rakaat. Rawatib itu 22 rakaat kembali. 22 rakaat. Dari 22 rakaat itu adalah 12 rakaat muakkad, 10 ghair muakkad. Hadis lain mengatakan 10 muakkad, 12 ghair muakkad. Bahkan kalau yang muakkad yang 10 rakaat atau yang 12 rakaat kata Rasulullah yang disampaikan oleh Ummu Habibah, siapa orang yang tidak pernah meninggalkan 12 rakaat rawatib baik ba'diyah ataupun qobliyah, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Luar biasa bonusnya itu salat rawatib, qobliyah dan ba'diyah dari salat 5 waktu. Tapi keterangan lain mengatakan al witru afdalu min jami' rawatib, berarti rawatib berarti witir di atas. Di atas apa? Di atas rawatib. Tapi kadang-kadang kita witir hanya bulan Ramadan aja. Selesai Ramadan selesai witir. Suruh ngambil yang awal kayak Abu Bakar, kayak Umar, Abu Bakar dan Utsman enggak. Atau barangkali kata Nabi ngikuti Abu Bakar, Umar dan Ali. Umar dan Ali itu kan tahajud dulu malam, baru bangun malam tahajud baru witir. Sampai-sampai Nabi mutuskan begini. Jamaah Al-Ikhlas kata Nabi, kalau kalian nggak bisa ngambil salah satu dari 2 pendapat, sedangkan yang ketiga nggak ada lagi, silakan. Kalau yang sudah biasa bangun malam, ikutilah jejak langkahnya Umar dan Ali. Kalau belum bisa seperti Umar dan Ali, berarti ikutilah Abu Bakar dan Utsman. Berarti tidak ada pilihan yang ketiga, Pak Ibu, tidak ada pilihan ketiga. Apakah witir di sore hari, apakah witir di malam hari setelah tahajud. Berarti saking tidak bolehnya ninggalkan itu witir. Sebab kalau dilihat dari Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau memang kalian hei jamaah Al-Ikhlas arti menyatakan rasa cinta kepada Allah, ikuti aku kata Rasulullah. Berarti ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau kita ngikuti sunnah Rasul, berarti Allah akan jatuh cinta kepada kita, Kang Dang. Iya, cinta Allah, bukan endang lagi yang ngomong I love you full ya Rob, bukan. Allah yang bilang I love you full endang, karena ente sudah melakukan tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh kekasihku Muhammad Rasulullah. Nah makanya saya katakan berat. Perkara sunnah itu kelihatannya ringan tapi berat. Buktinya 5 waktu nggak pernah ibu tinggalkan, nggak pernah bapak tinggalkan. Tapi rawatib yang 12 saja, nggak usah yang 22, 12 saja banyak kita tinggalkan. Termasuk subuh, sudah populer keterangannya. Siapa orang yang melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat, maka Allah akan berikan imbalan ganjarannya sepadan dengan sholat tahajud, sama dengan dunia dan seisinya, gitu kan? Man sholal fajr rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sudah begitu di atas tangan kita keterangannya, masih kita kadang-kadang datang terlambat. Bagaimana kalau gini? Pernah ada yang bertanya, nggak tahu kemana sekarang, nggak pada kelihatan. Pak Haji ada di rumah, boleh nggak Ustadz katanya sholat qobliyah subuhnya di rumah, gitu. Itu nampaknya Nabi, ya Nabi biasa sholat qobliyah subuh di rumah, sholat
sholat fajarnya di rumah, langsung habis sholat baru ke masjid. Itu Nabi, dan rumahnya memang dekat masjid gitu kan. Ya kalau yang jauh nanti ujung-ujungnya dan itu Nabi pasti imam, pasti ditunggu gitu kan. Kalau kita bukan imam, jamaah biasa, walaupun itu boleh-boleh saja, khawatir nanti begitu kita sholat fajar dulu di rumah 2 rakaat, kuliah dan kulu itu yang itu suratnya, nyampe ke musola atau ke masjid, sholat subuh sudah dimulai, tidak mendengar takbiratul ihramnya imam, itu berbeda fadilahnya. 40 kali, 40 hari, 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, maka Allah akan amankan dari penyakit kemunafikan. Begitu kata Rasulullah. Makanya bukan tidak boleh, boleh-boleh saja sekali-kali mah ya untuk rumah, sebab kata Nabi pernah begini, jangan kau jadikan rumahmu bagaikan kuburan. Artinya rumah pakai sholat sekali-kali, tapi bukan sholat 5 waktu, di antara sholat sunnah fajar. Nah, ini menstressing habluminallah kaitan dengan sholat sunnah. Sholat sunnah witir terutama. Makanya ini barangkali para jamaah, hasil diklat 1 bulan bermacam-macam kegiatan hubungan kita dengan Allah luar biasa kita lakukan. Saya terbayang dengan pertanyaan Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, ya Rob, perbuatan ibadah saya yang engkau sukai apakah sholat? Kata Nabi, kata Allah, bukan Musa, tidak aku sangat suka itu tentang sholat, karena sholat mah adalah hubungan kamu dengan aku, jadi hanya untuk dirimu sendiri gitu. Tanya bagaimana puasaku, sama puasa juga. Bagaimana zikirku, sama zikir juga, adalah hanya untuk kamu pribadi. Tapi ternyata yang amat aku sukai untuk wahai Musa adalah kalau engkau pandai berbagi. Sebab kalau berbagi itu adalah di samping untuk awak dewe juga bisa menyelamatkan orang. Jadi ada kepedulian tentang habluminanas. Sebentar lagi yang kaitan satu jalan dapat 2 habal adalah Idul Adha. Idul Adha itu ada 2 habal sekali jalan. Habluminallah, kalau niat berkorban karena Allah, pahalanya besar. Sampai-sampai kata Nabi, bulunya, tulangnya, tanduknya, kukunya ada nilai pahala di sisi Allah. Itu kurban. Kalau tadi kurbannya lillahi ta'ala. Apa habluminanasnya? Daging dibagikan kepada umat, kepada masyarakat. Maka sekali jalan 2 pulau terlampaui. Mudah-mudahan setelah kita berbagi di bulan Ramadan, 1 bulan ke depan kita bakal diuji lagi, diajak lagi oleh syariat untuk habluminas, dan habluminallah adalah berbagi melalui kurban. Nah, baru saja tadi malam saya rapat di masjid di Ciuni, termasuk membentuk panitia kurban. Karena di sana kurbannya pecah-pecah Pak Haji Haris. Tiap musola ada, masjid ada. Jadi ini maunya digabung, dipusatkan di masjid. Sebab kalau tadi di musola ada, di masjid ada, musolanya di Ciuni itu ada 8 kalau tidak salah, sekampung Ciuni. Sekampung besar gitu Pak Haji Haris, 8 musola. Jadi tiap musola ngelola. Lalu ketika pembagian, kadang-kadang ada yang salah sasaran. Ada orang diamnya baina musola wal musola. Ku musola ini dikasih, oleh musola ini pun dikasih. Namanya dikasih, didatang, nggak pernah ada buaya nolak bangke. Bahkan kadang-kadang udah dikasih pun dari musola lain, datang musola lain mendatang, kan menang aing cenah. Diminta didaftarkan, apalagi belum dapat, sudah dapat pun akhirnya karena dia diamnya di tengah-tengah, kadang-kadang mendapatkan 3 kali bagian, kadang-kadang ada juga yang nggak dapat sama sekali. Nah, ini makanya dipusatkan itu tujuannya untuk supaya bagaimana kontrolnya terhadap pembagian kurban tersebut. Sebab terus terang aja memang zakat maupun kurban
Ngumpulkannya gampang, tapi yang paling berat adalah mendistribusikannya tepat sasaran atau tidak. Nah makanya tadi malam kami berapat ya sampai alot 2 gitu kan, sampai kepada pembentukan panitia karena mau merubah. Sebab begini Pak, kalau orang sudah biasa bertahun-tahun kurban di musola, ujung-ujung ditarik ke masjid, kumpulkan di masjid. Jangan-jangan Al-Ikhlas pun ada juga yang enggak nerima begitu. Misalnya Masjid Nurul Jannah ya. Nurul Jannah punya konsep di musola tidak digabungkan supaya kelihatan syiarnya besar gitu. Belum tentu jamaah yang suka kurban di sini menerima itu. Karena udah biasa di sini gitu. Makanya itu merubah adat seperti ini kalau udah al-adah muhakamah, adat kadang-kadang jadi hukum gitu. Tapi insya Allah saya bilang kalau tokoh-tokoh di lingkungan musolanya mau, insya Allah bisa artinya terlaksana gitu. Nah jadi kembali kekaitan tadi bahwa hablum minallah dan hablas sekali jalan diantaranya adalah kurban ya, ganjarannya besar. Nah sampai ke bulu saja yang tidak punya nilai, kalau hewan dijadikan kurban ada nilai pahala. Kukunya saja yang jijik melihatnya, kecuali kalau kuku yang luar sudah dicoplokin ya, dan sudah dicoplokin kan dalamnya ada juga gambar kuku, itu mah enak, kuku yang itu mah direbus saja gitu kan, bentuknya kuku tapi udah lembut enak. Tapi ini mah walaupun kuku yang jelek, tanduknya yang tidak bernilai, kaitan kurban tetap dapatkan nilai pahala. Satu saya telah di Fathul Muin, hati-hati dan waspada kata Fathul Muin, jangan sampai ketika kita nuntun kambing atau kita membeli hewan kurban, untuk apa itu kambing atau sapi? Untuk kurban. Tidak cukup hanya untuk kurban saya, cantumkan di situ untuk kurban sunnah bagi diri saya, untuk kurban sunnah bagi istri saya, kan gitu. Jadi ada kata apa? Sunnah. Sebab dalam Fathul Muin itu penjelasannya, kalau tidak kita mengatakan ada kata sunnah, khawatir katanya, khawatir. Jadi jatuhnya kepada kurban yang diwajibkan atau yang dinadarkan. Sebab kalau nadar itu kan menyebutkan sesuatu kebaikan untuk di masa yang akan datang gitu. Kalau dinadarkan berarti boleh makan nggak? Nggak boleh makan. Tapi kalau nggak dinadarkan, sunnah bahkan memakannya. Bisa sepertiga, bisa berapa gitu. Ya itu. Nah makanya ketika kita mengumumkan dan mendaftarkan diri mau ikut kurban, berarti kurban sunnah. Kalau kurban sunnah bebas, kita boleh makan, anak kita boleh makan. Tapi kalau dinadarkan, kita nggak boleh, anak istri pun kalau mau akan daging kapaksa kudu membeli. Walaupun ada yang mengkeh lagi nih, tunggu aja nanti diantar oleh panitia, dikasih oleh panitia. Walaupun korban sudah dinadarkan, sudah diserahkan, kan kalau panitia ngantar apa salahnya? Nah itu namanya kulah elah namanya gitu kan. Nah, makanya mudah-mudahan ini sebagai bekal persiapan untuk persiapan di Idul Adha itu tadi, supaya hablum minallah dan hablum minas kita betul-betul tepat sasaran. Baik, sekarang yang akan saya stressing adalah tentang hablum minanas. Sebenarnya bulan Syawal ini kan bulan atau momen yang baik untuk meleburkan dosa antara kita dengan kita. Pernah saya sampaikan ketika saya tugas memberikan kajian-kajian di Perumnas 2, hari ini adalah Idul Fitri, pulang sholat Idul Fitri itu Pak RW nih, bukan Ustadz, Pak RW tidak pulang ke rumah, keliling satu RW, dia bermusafahah, minta maaf, minta diampunkan dosa. Ternyata begitu selesai dia silaturahmi, sore harinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak RW itu luar biasa, husnul khatimah ya, salah pada kemana dia gitu, punya kekhawatiran kalau ini saya sebagai RW mungkin ada salah kata, kalau nanti ketemu di pengadilan Allah berbahaya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita suka disepelekan bapak dan ibu, punya salah dengan suami, nanti aja dah lebaran
Begitu lebaran datang, keburu tamu datang dari luar, lupa maaf-maafan dengan istri. Sampai 2-3 hari, sampailah mungkin hari raya. Jangan-jangan sampai hari ini ada di antara bapak belum minta maaf pada istri. Tapi jangan ngaku. Ya, simpan aja dulu, pulang ke rumah cepat berpelukan. Kayak si Teletubbies gitu. Ya, nah ini. Endang, udah maaf-maafan. Iya. Nah, jangan sampai kita dianggap tidak punya dosa. Jangan-jangan kita lebih banyak, atau mungkin juga ibu yang lebih banyak dosanya. Tapi kayaknya kita laki-laki yang lebih banyak dosa kepada istri kita. Main suruh, main bentak, main pelotot saja kadang-kadang. Sebab kalau ini tidak dimaafkan di dunia, di pengadilan Allah. Makanya Rasulullah mengatakan begini dalam kitab Durat Tadasin, Rasul bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian wahai sahabatku orang yang bangkrut, orang yang pailit? Katanya, qalu, ngejawab para sahabat. Kayak model beginilah Nabi ngomong, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara, tahukah kalian orang yang bangkrut? Qalu, pada menjawablah sahabat, "Al muflisu fina," kata sahabat, orang yang bangkrut, orang yang pailit di antara kami adalah man la dirhama wala mata'a, orang yang tidak punya dirham, tidak punya duit, ora punya harta. Liuk eueuh ragap teu aya, nggak punya apa-apa, anak loba, anak banyak, istri mah hiji memang, tapi anak banyak, ini itu nggak ada, bangkrut itu namanya. Orang mau lebaran itu nggak ada, bangkrut kata sahabat. Akhirnya fakola, nggak jawab Rasul. Bukan begitu kata Rasul, maksudku itu mah bangkrutnya, bangkrut kecil-kecilan. Kalau bangkrut itu mah bangkrut tidak punya duit, tidak punya kerjaan, tidak punya kekayaan, gampang. Sebab sampean masih hidup. Ketika sampean masih hidup kan masih bisa upaya supaya dapat duit. Tinggal mau atau enggak kau kerja. Tapi yang kau maksudkan bangkrut di sini adalah kata Nabi, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut, orang yang pailit dari umatku adalah mayyati yaumal qiyamah, orang yang datang nanti di hari kiamat, apa? Bisolatin, membawa ganjaran solat karena dia rajin solat. Wasaumin atau wasiamin, dia membawa ganjaran puasa karena dia rajin puasa. Puasa wajib dia lakoni, saknyawalan dia lakukan, bahkan puasa Syawal 6 hari. Bagaimana kata Nabi? Sama dengan puasa 1 tahun. Pokoknya nggak nyawalan misalnya. Membawa ganjaran puasa banyak. Wajakatin, bawa ganjaran zakat. Tapi kata Nabi, wayati qad syatamahada wa qadapahada. Tapi sayang ketika di dunia dia adalah suka nyaci sana, nyaci sini. Kemudian wa akalamalahada, suka mengambil barang orang. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya adalah wadorobahada, suka mukul orang. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah suka juga dia menumpahkan darah orang. Belum sempat minta maaf, keburu datang ajal. Ketika datang ajal, apakah selesai? Mati, tidak ada pertanggungjawaban yang pernah dilakukan oleh si fulan tadi. Jangan dianggap enteng oleh kita. Jadi kalau kita pernah berbuat yang saya sampaikan tadi, intinya pernah berbuat dolim kepada siapapun, apakah berbuat dolim sengaja atau tidak sengaja, maka kelak kata Nabi akan datang di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa kata Nabi? Nah, Nabi mengatakan fayu'to hada min hasanatihi, maka diambillah katanya hasanah tadi, kebaikan-kebaikan dia, diambil ganjaran sholatnya, ganjaran puasanya, ganjaran zakatnya, diberikan kepada siapa? Diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang didolimi. Kalau punya dia pernah mengambil harta orang, maka dia kebaikan dia diambil, diberikan kepada yang pernah hartanya diambil. Pernah dia hina, dia maki, dia olok-olok dia. Nah, diambil tuh kebaikan dia. Nah,
Fa in paniyat hasanatuhu, maka apabila sudah habis kebaikannya, ternyata orang yang menuntut keadilan masih banyak. Ini bangkrutnya di sini. Apa keputusan Allah? Keputusan Allah akhirnya karena hasanah si fulan udah habis, kemudian yang didoliminya masih banyak, maka katanya dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, yaitu ukhida min khotayahum, diambil ke dosa-dosa mereka, diambil dikemanain? Dipikulkan kepada orang yang berbuat dolim tersebut. Inilah bangkrut namanya. Kebaikannya yang ia bawa ludes, bahkan dia mikul dosa orang lain karena dia di dunia belum sempat minta maaf. Gimana Pak Haris? Sudah maaf-maafan? Udah? Nah, kalau sampun ya alhamdulillah. Tapi jangan hanya di mulut kita. Hampura maaf di maaf, hati masih dendam kan hebat. Nah gitu. Ini kadang-kadang masih ada yang gitu, ngomong menges di hampura koing sia, ayah hati masih kena genek kan hebat enak baik. Atau kan Allah tidak melihat mulut, tapi lihat apa? Hati. Lain nuduh Kak Haji Haris, lain nuduh. Sok aya model gitu. Banyak kan. Jangan-jangan ngomong gitu kan. Ngomong ya yang megang mic itu kan. Seperti itu. Man kasuro kalamu kasuro sukutu. Siapa orang yang banyak ngomongnya pasti banyak salahnya. Wa man kasuro sukutu kasuro dunubu. Orang loba salahnya pasti loba dosanya gitu. Makanya yuk, jangan sampai kita tidak saling memaafkan, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bangkrut begitu nggak ada minta ampun lagi, di sana tidak ada maaf-maafan. Sebab tempatnya menerima balasan gitu. Makanya mudah-mudahan mudah-mudahan para jamaah rahimakumullah tidak ada kata terlambat selagi masih bulan Syawal, ada kaitannya dengan Idul Fitri, terutama apabila kita memiliki kesalahan dengan siapapun, segera minta maaf, atau kalau salah dengan Allah minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah barangkali jamaah rahimakumullah yang angan-angan yang saya ingin sampaikan. Jangan dianggap sepele oleh kita tentang perkara bangkrut alias muflis ini, karena berceritanya bukan bangkrut di dunia tapi bangkrut nanti di akhirat. Sedangkan akhirat tempat menerima balasan, dunia tempat kita berbuat untuk menerima balasan di akhirat. Mudah-mudahan kajian-kajian yang kita lakukan ini benar-benar kajian yang bisa menggugah kita untuk membersihkan diri dari dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama. Jangan dibiasakan nanti itu, jangan. Jadi berbuat kebaikan tuh selagi kita dapat kerjakan sekarang. Jangan engke bisik keburu jadi bangke. Kalau sudah jadi bangke sudah mati, tidak ada lagi waktu kita untuk berbuat. Tinggal menerima balasan apa yang pernah kita berbuat. Wallahu a'lam bishawab. Para jamaah mangga dipersilahkan. Demikian kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Haji Joy Abdullah. Jika ada pertanyaan dari para jemaah terkait materi yang tadi disampaikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi dikatakan sholat witir itu bisa menggantikan sholat-sholat yang lain, sholat sunnah khususnya. Yang saya pertanyakan Pak Ustadz gini, karena ini biasa, sholat witir katakan 3 rakaat ya. Setelah sholat isya ada yang sholat witir 2 rakaat dulu ya, kemudian pada sholat malam dia lakukan 1 rakaat lagi. Apakah itu termasuk yang dibenarkan ya secara fikih, secara Islam ya?
Terus kemudian tadi dikatakan sangat penting, bagaimana sekarang kita ngaji, sudah dijelaskan bahwa sholat witir adalah katakan sangat baik ya, tapi setelah ngaji tapi tidak dilakukan juga gitu Pak Ustaz. Ya. Itu kan ilmu yang kita dapat, ya. Kita udah serap manfaatnya, kegunaannya dan sebagainya. Tapi setelah ini kita tidak lakukan juga, gitu. Ya. Bagaimana apa istilahnya kebenarannya, itu satu yang. Yang kedua gini Pak Ustadz, saya masih teriang-iang. Ini fakta ya. Di suatu daerah, suatu tempat, ada pabrik namanya yang dilarang lah, atau pabrik bir dengan kata lain gitu. Pabrik bir tersebut punya pegawai, ya kan secara Islam kan pabrik bir katakan nggak boleh lah ya secara Islam. Tapi lingkungannya dijamin oleh pabrik tersebut, ya baik yatim piatunya, baik ustadznya, lingkungannya. Apakah itu termasuk yang dibenarkan? Apakah itu termasuk dilanjutkan terus gitu loh? Ustadznya diberi apalah, begitu juga jumatannya dipanggil dan sebagainya. Saya kira saya termasuk pemikiran apakah itu dibenarkan. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau niatnya witir mau dibagi, sah-sah saja kata fikih. Kan ada yang sholat witir 3 rakaat kan minal witri dan rakaatal witri. Hanya khawatir saya 2 rakaat dulu setelah sholat isya, nanti subuh menjelang subuh atau tahajud tinggal nama 1 rakaat, khawatir. Jangan dicicil seperti itu terlalu jauh. Boleh saja. Ya kan tahu umpamanya nggak ditambah lagi 1 rakaat umpamanya karena agak kepepet umpamanya, kepepet waktu, akhirnya hanya 2 rakaat. Nah, berarti kan witir itu harusnya ganjil. Makanya ada minal witri, bagian daripada witir, berarti tidak jauh antara yang 2 rakaat ditambah satunya tadi. Kalau secara fikih tetap sah-sah saja, tapi lebih baik tadi artinya jangan sampai tidak jadi witirnya. Sebab kalau hanya 2 jelas bukan witir. Tapi kalau ditambah lagi 1, memang 1 adalah 1 rakaat witir. Maka bagiannya adalah yang 2 tadi. Itu 1. Jadi kaitan dengan itu waktunya, yang penting udah sholat isya gitu. Yang penting sudah sholat isya. Kemudian yang kedua apa ya tadi? Oh, langsung ke bir. Sebelum bir tadi ada enggak? Ilmu. Nah, betul kita udah tahu. Ada 2 fatwa. Pertama dari Syekh Nawawi. Fa'alimun wa kullu alimin. Syekh Nawawi sudah populer itu mah dalam kitab Madarijus Su'ud. Wa kullu alimin la ya'malu bi ilmihi. Orang punya ilmu tapi enggak diamalkan ilmunya. Huwa wa iblisun sawa. Saur Syekh Nawawi Al-Bantani, itu orang yang seperti itu jauh berbeda jeung iblis. Ilmunya mah tinggi tapi nggak diamalkan gitu kan. Saur Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubad, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang punya ilmu tapi nggak diamalkan ilmunya, engke di akhirat diadab sebelum penyembah berhala. Punya ilmu tapi nggak diamalkan. Makanya saya punya kekhawatiran, bukan ilmu yang wajib saja, ilmu yang sunnah sekecil apapun, kalaupun kita tidak lakukan, bukan karena menyepelekan, karena kemalasan saja, tapi kita berupaya kalau sudah tahu ilmunya lakoni, ya, supaya tidak dicap disamakan dengan iblis, atau supaya nanti enggak si penyembah tapekong sudah belum disiksa, orang yang punya ilmu tapi nggak diamalkan hanya untuk nampang saja, dia ilmunya tinggi tapi nggak diamalkan. Bahkan kata almarhum Abu Yauci, biarpun kitab segudang ilmunya serangit, kalau tidak diamalkan sama dengan bohong, kata almarhum.
Nah makanya saya mengajak kepada kita semua, yang paling berat adalah ilmu sunnah. Sudah kita miliki, tapi banyak kita tinggalkan. Kaitan sunnah sholat saja gitu, sholat sunnah saja gitu kan, sunnah sholat atau sholat sunnah atau sunnah sholat. Contoh sunnah sholat, apa sunnah sholat? Berdiri ketika sholat, sunnahnya kurang lebih kodro sibrin, sajengkal, ulah ngajegang, ulah dirapatkan. Ada yang ngajegang gitu. Sunnahnya adalah dalam memakai pakaian ketika sholat di atas mata kaki, bukan setengah tiang. Dan bukan nutup mata kaki. Kalau nutup mata kaki ada kesombongan, haram hukumnya. Kaitan sunnah yang kadang-kadang kita anggap sepele. Padahal tadi saya katakan, kalau memang kita benar-benar mengikuti apa yang diajarkan bagi Rasul, maka Allah akan jatuh cinta kepada kita. Dua, yang ketiga kaitan dengan apakah sunnah dianggap menutupi aib barangkali. Sepulan punya pabrik whisky, TKW, topi miring, tapi lingkungan enjoy saja. Ya, fakir miskin dijamin, ustadznya pokoknya mah beres be ustadz gitu, tokoh-tokohnya. Nah, apakah sudah dianggap cukup? Tidak, tetap ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tetap saja itu tidak cukup, tidak menjadi impas itu perbuatan baik seorang yang melakukan perbuatan maksiat dengan adanya berbuat baik tadi. Sebab tadi hasil dari yang tidak baik itu tidak bisa menjadikan baik walaupun dipakai kebaikan. Itu kan tetap aja orang akan berbuat maksiat gara-gara ada barangnya. Makanya kata Nabi, al-khamru sukuli khoti'ah. Khamr itu sumber segala dosa. Bukankah kita pernah belajar namanya subhanallah dalam Duratun Nasin, yang tukang ibadah 200 tahun itu, subhanallah, dia kan lihat iblis kok ibadahnya enak bener. Kata iblis, aku ibadah rajin ini gara-gara maksiat dulu. Makanya kalau engkau ingin enak ibadah, maksiat dulu, lalu tobat kita diterima tuh. Maka ketika tobat diterima, maka tidak ada satu ibadah pun yang tidak nyaman. Akhirnya kata si Salabah lagi sih, siapa yang masih ingat? Subhanallah. Kata ulama itu yang ibadahnya 200 tahun, dia kalau begitu, saya ingin merasakan nikmat ibadah kayak engkau. Karena iblis itu menyerupai ulama. Udang-udangnya gak segede ban Vespa gitu. Gitu. Luar biasa lah dia. Katanya kalau bisa, kata si iblis, kau bunuh orang. Tersanggup aing jin. Tersanggup aing bunuh mah. Dosa gede katanya gitu. Nggak berani itu. Kalau itu nggak berani, ada yang agak ringan. Apa? Udah kau katanya berbuat zina. Nggak mau dia. Berbuat zina juga ada cambuknya nanti. Ada yang ringan saja kan kalau gitu minum. Nah kalau minum nggak apa-apa lah, minum ini katanya. Gitu. Minum. Akhirnya minum dia. Ketika minum dikasih tahu kata si iblis tadi dengan melupakan kiai. Minumnya kau tuh di Kelapa Dua tuh ada warung di pojok tuh yang jualannya jahe katanya gitu. Pokoknya ente di situ aja minumnya. Beres lah itu ada jahe yang dagang. Begitu minum, keloyongan. Begitu keloyongan, zina. Sudah zina, mikir dia, wah aku ini pasti nih kena hukum nih, zina cambuk nih. Ada kata iblis tadi, gampang. Bunuh aja si jahenya, dibunuh. Gara-gara naon? Minum. Nah, jadi makanya tidak saya berani mengatakan udah impas lah. Punya pabrik itu tidak punya dosa, tidak akan dituntut di pengadilan Allah karena ustadznya, kiainya, ketua DKM sudah disumpel, ustadznya disumpel, fakir miskin disantuni, tiap tahun yatim piatu disantuni, janda-janda tua disantuni. Nah, tetap aja sekali dosa tetap dosa, tidak bisa hasil maksiat dipakai kebaikan. Indallah thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu indah, Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya dari para jemaah sekalian. Untuk menutup majelis ini, mohon izin Pak Ustadz untuk doanya agar kita tetap
bisa sama-sama istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun hampura ka ibu tadi pasien kesempatan. Silakan ibu nanti di picit aja nomor saya kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak perlu bayar. Ini karena waktu yang terbatas, saya juga tadi lupa mau sebentar saja ngoceh, ternyata tanya jawab tinggal sedikit. Dan tanya jawab alhamdulillah 3 pertanyaan diborong oleh Pak Haji Haris. Pak Haji Haris itu kalau udah mau tanya tuh nggak tanggung-tanggung, satu kali pegang mic 3 pertanyaan gitu. Akhirnya yang lain nggak kebagian. Tapi janganlah dengki dengan Pak Haji Haris. Selagi Pak Haji Haris masih ada, kita alhamdulillah. Sebab kalau Pak Haji Haris nggak ada, sepi lah pengajian kita ini. Ya, betul nggak? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, ya, dikuatkan imannya sehingga terus dapat memberikan motivasi kepada kita yang masih muda. Beliau ini udah bau tanah sebenarnya. Iya, udah bau tanah, tapi ternyata Allah masih berikan kesempatan. Karena mungkin belum cukup barangkali, katalah Riz sia diberi umur panjang paling tingkatkan amal kebaikan sia cik Allah gitu. Nah, makanya sampai hari ini beliau lah yang paling tua barangkali. Nah, di sini mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Di samping Juhaidi terutama ya, disupport oleh para jamaah. Demikian jamaah rahimakumullah, yuk kita tadahkan tangan, tundukkan kepala, bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hasil diklat 1 bulan Ramadan mampu kita meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Sekecil apapun kebaikan harus kita biasakan, dan mudah-mudahan disambut di bulan Dzulhijjah kita untuk berbagi melalui kurban. Mudah-mudahan Allah anugerahkan rezeki yang lapang sehingga kita mampu untuk berbagi dengan sesama kita, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita pulang menghadap Allah kita membawa nilai ibadah yang sebanyak-banyak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an bila ta'abin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma atini imanan shadiqan wa yaqinan nasabatu kufrun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dawam bi subhanakallah wa tahiyatum bi salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.